Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hadikotul Lulu selaku dosen penelitian tindakan kelas dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, saya Vicky Fatimah Zahra dan juga teman-teman saya Nurul Lutfiana Dewi dan Nur Aini akan mempresentasikan tentang teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan tentang 3 sub, yaitu yang pertama pengertian teknik dan alat pengumpulan data, lalu yang kedua macam-macam pengumpulan data, lalu yang ketiga teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpul data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Jadi, teknik pengumpul data itu adalah caranya peneliti untuk mengumpulkan sebuah data. Kalau alat pengumpul data itu alatnya yang harus digunakan peneliti, tetapi alat itu harus sesuai dengan teknik pengumpulan data tersebut. Misalnya, teknik observasi langsung dengan alatnya yaitu pedoman observasi, teknik komunikasi langsung dengan alatnya panduan wawancara, yang ketiga ada teknik komunikasi tidak langsung dengan alatnya yaitu angket, teknik pengukuran dengan alatnya yaitu tes, teknik studi dokumenter dengan alatnya yaitu tentang dokumen. Macam-macam pengumpulan data yaitu ada 8. Yang pertama, observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner, yang merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen pengumpulan datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh narasumber itu sendiri. Yang ketiga, pedoman pengkajian data dokumen. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Yang kelima, tes, yaitu sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis. Yang keenam yaitu rekaman foto, slide atau video, yaitu berguna untuk menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa penting atau
yang terjadi atau ilustrasi dari episode tertentu. Alat-alat elektronik ini dapat digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang peneliti catat dan catatan lapangan apabila dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, catatan harian. Catatan harian yaitu catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis, dan penjelasan. Yang terakhir, yang kedelapan, catatan lapangan. Yang dimaksud catatan lapangan yaitu peneliti adalah bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan fokus peneliti, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Untuk mendapatkan data yang akurat, perlu disusun suatu instrumen yang mampu dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Jika ingin mengukur minat siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA, harus disiapkan instrumen yang mampu mengukur minat siswa, bukan untuk mengukur kecerdasan atau pendapat siswa. Contoh teknik alat pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Di sini ada 4. Yang pertama tes, lalu observasi, wawancara, dan yang ketiga diskusi antar guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus penelitian tindakan kelas. Lalu untuk alat pengumpulan data di sini ada 5, yaitu yang pertama tes, lalu observasi, wawancara, kuesioner, lalu yang terakhir yaitu diskusi. Baik, dari pembahasan tadi yang dapat kami simpulkan dalam materi kali ini yaitu data dalam penelitian tindakan kelas adalah segala bentuk informasi yang terkait dengan kondisi, proses, dan keterlaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar yang diperoleh siswa. Teknik pengumpulan data yang sering kali digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan tes. Dalam proses pengumpulan data yang sering digunakan adalah validitas, reliabilitas, dan kegunaan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami presentasikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.